saya tidak akan lakukan itu live seperti di dalam video. Karena kalau lewat live itu terlalu banyak bahan yang nanti akan klik gitu ya. Akan sangat memusingkan gitu. Jadi saya sengaja memakai PowerPoint untuk menolong supaya nanti ketika saudara akan mengulang lagi juga mungkin harapannya bisa lebih gampang gitu ya. Ini adalah presentasi kita hari ini. Waktunya saya berharap bisa maksimal dan tidak ada gangguan. Ya, oke. Arti nama sabda, banyak orang tanya sih, apa namanya, sabda itu kok ada di mana-mana, semuanya kok namanya sabda, apa sih sabda itu gitu ya. Jadi saya akan singkatkan saja. Memang kalau saudara pusing kok semua yang ada di sabda itu kok banyak sekali namanya sabda, apakah itu punya sabda? Iya sih. Sabda adalah kata yang hanya Tuhan yang bisa bersabda. Manusia tidak bisa bersabda, tapi raja atau Tuhan itu bisa bersabda. Nah, sabda juga kalau saudara lihat dari arti Yunani-nya adalah logos. Sabda juga adalah singkatan dari software Alkitab Biblika dan alat-alat seperti yang kemarin saudara sudah pelajari. Sabda juga adalah nama akrab dari organisasi Yayasan Baga Sabda. Jadi kalau saudara matanya Anda bekerja di mana atau saudara dapat bahan ini dari mana, saudara akan langsung bilang Sabda gitu ya. Sebenarnya adalah Yayasan Lembaga Sabda. Nah, Sabda juga adalah nama divisi software ITS pada awalnya. Kami memiliki satu divisi yang sangat Tuhan percaya untuk kami bisa mengelola teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi setelah berjalannya waktu lebih banyak divisi yang ada di Sabda gitu ya. Dan Sabda juga adalah OLB versi Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan yang lalu. Sabda juga adalah nama produk dari software Alkitab yang jadi produk utama dari Yayasan Baga Sabda. Sabda juga adalah nama dari situs web kami, situs Alkitab Sabda, sabda.org. Kemudian juga adalah nama dari nama pustaka digital dari CD. Kami dulu membagikan CD-CD yang namanya CD Sabda juga. Kemudian ini adalah juga nama produk unggulan dari Yayasan Baga Sabda, yaitu situs Alkitab Sabda, alkitab.sabda.org yang sekarang kita akan pelajari. Sabda juga adalah nama metode PA yang dibuat oleh Yayasan Baga Sabda, singkatan dari simak, analisa, belajar, doa. Salah ini, salah ketik. Doa, diskusi, dan aplikasi. Kemudian Sabda adalah juga falsafah dari pelayanan kami, freely receive, freely give. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma, maka kami ingin memberikan hidup kami juga dipakai oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Terima kasih untuk perhatian untuk nama Sabda ini. Banyak yang tanya sebenarnya. Oke, berikutnya sejarah dari situs Alkitab Sabda. Situs Alkitab Sabda sebenarnya sudah dimulai secara bahannya, sudah dimulai bersama-sama dengan software Sabda. Karena semua bahan yang ada di software Sabda juga akhirnya dipakai di situs yang kami bangun pada saat itu, yaitu situs Sabda Web. Situs Sabda Web sudah ada mulai 1997. Jadi ketika pertama kali internet masuk ke Indonesia, kami langsung memakai kesempatan itu untuk membuat sebuah situs dan seluruh bahan sudah ada karena kami memakai semua bahan yang sudah ada di software Sabda. Ya, kemudian pada tahun 2002 kami mulai membangun sebuah situs yang baru dengan mesin yang baru dengan menjadi generasi yang lebih modern gitu ya. Yaitu Alkitab Sabda dengan memulainya membuat untuk situs net A New English Bible yang kemudian akhirnya menjadi Alkitab Sabda. Jadi pada 2005 sampai 2019 Alkitab Sabda ini terus-menerus menambah bahan, juga menambah beberapa. Nah, sampai saat itu kami tidak lagi mengembangkan situs Alkitab Sabda secara esensi basic mesinnya, tapi terus menambahkan bahan-bahannya. Karena apa? Sebenarnya yang ada di dalam basic mesin dari
dari situs Alkitab Sabda ini sudah sangat baik sekali, sudah sangat bagus sekali pada saat itu, bahkan sampai hari ini, dan sampai hari ini pun belum banyak orang yang bisa memakai itu secara maksimal, ya. Jadi Alkitab Sabda adalah perkembangan dari Sabda Web, dan Sabda Web adalah bahan dari software Alkitab versi software Sabda versi web, yaitu kalau kita boleh sebut sebagai web interface dari software Sabda. Dan software Sabda adalah online Bible versi Indonesia. Ya, secara singkat. Jadi saudara melihat banyak sekali bahan yang ada di sana, jauh lebih banyak sekarang daripada yang ada di software. Ya. Nah, ini adalah tampilan default dari situs alkitab.sabda.org. Tampilannya sangat sederhana. Kami memang dalam banyak hal ya, kami sangat mementingkan simplicity untuk tidak membuat orang sibuk hanya melihat interface-nya saja, tetapi ini boleh menjadi satu basic yang sederhana untuk siapa saja bisa pakai, ya. Nah, tetapi bukan berarti tidak bisa dikembangkan ya interface ini ya. Kalau heran, memang banyak sekali orang tidak tahu ya bahwa di bagian bawah dari interface ini itu ada item kotak itu ya, yang isinya desktop, tafsiran dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya bisa saudara pakai maksimalkan untuk customize menjadi sebuah interface Alkitab Sabda yang deluxe ya. Nah, ini kalau saudara klik satu persatu, saudara bisa atur, saudara bisa customize menjadi satu interface yang tidak cuma kosong kotak Alkitab Sabda, tapi bisa macam-macam. Nah, nanti kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Jadi kalau saudara lihat ini desktop ini, dan semua fasilitas ini saudara bisa atur dan menjadi interface yang customize untuk laptop Anda. Dan nanti laptop Anda akan ingat dengan interface itu tidak selalu harus dilakukan berulang-ulang, tapi satu kali saudara bisa lakukan lagi. Kalau mau lebih banyak juga bisa, sangat bisa. Tetapi karena ya layarnya cuma segini gitu ya, jadi kalau ditambah lagi akan kecil-kecil sekali gitu ya. Jadi ya saudara pilih yang paling dibutuhkan untuk menjadi interface saudara. Nah, saudara kita akan mulai ya. Alkitab Sabda punya kotak yang sangat sederhana, isinya cari, baca, dan belajar. Kalau saudara cari, saudara bisa melakukan dengan pencarian universal. Saudara juga bisa memakai fasilitas untuk hanya versi TB saja, karena di dalam Alkitab Sabda ini ada ratusan Alkitab ya. Jadi kalau saudara mau hanya setiap kali ada link, saudara akan mengarah ke TB saja juga bisa gitu ya. Kemudian ada pencarian tepat gitu, kalau saudara ingin mencari frasa yang kompleks gitu ya, saudara bisa pakai itu. Oke. Nah, selain itu saudara juga bisa lakukan baca, maka saudara bisa pakai kitab, pasal, ayat, ayatnya bisa satu, bisa semuanya. Saudara bisa pilih versi juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah belajar. Belajar ini jauh lebih kompleks gitu ya. Di dalam interface ini saudara bisa mendapatkan 8 pilihan: studi kamus, ilustrasi khotbah, artikel, referensi silang, leksikon, pertanyaan-pertanyaan, gambar, himne. Nah, ini saudara, ini cuma 8. Sebenarnya ada jauh lebih banyak dari yang ada. Jadi saudara bisa pilih beberapa yang saudara inginkan atau semuanya. Ya. Oke. Ini yang paling sederhana. Oke, kemudian kita akan mulai dengan basic tools. Jadi di dalam basic tool ini kita akan mempelajari beberapa tampilan yang sangat basic untuk saudara bisa lihat, yang biasanya dipakai oleh orang, yaitu tampilan per ayat, tampilan per pasal. Kemudian per pasal itu juga saudara bisa atur range-nya. Jadi misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 10 gitu ya, bisa juga. Jadi selain ditampilkan seluruh ayat, juga bisa saudara pilih ayat-ayat, range ayat yang saudara inginkan. Kemudian ada tampilan hasil pencarian atau search. Nah, di dalamnya juga saudara nanti akan melihat di dalam tampilan-tampilan itu sudah dilengkapi dengan box temuan, tab-tab, dan macam-macam ya, menu kiri, dan juga halaman-halaman yang
yang saudara bisa nanti akses. Ya. Oke. Oke, nah ini adalah tampilan ayat per ayat yang tadi saudara sudah lihat di video. Nah, kami ingin saudara sudah membiasakan diri untuk melihat tampilan ini. Karena itu dengan melihat video itu saya harap saudara sudah cukup familiar dengan tampilan ayat. Di dalam tampilan ayat ini saudara bisa, yang jelas saudara bisa melihat semua versi Alkitab yang lain. Saudara bisa juga tambahkan, di sini ada kuno. Kemudian kalau saudara turun, gitu ya, saudara akan lihat juga tampilan interlinear yang tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian di bawahnya juga ada catatan-catatan ayat, gitu ya. Jadi ini tampilan yang cukup umum yang saudara bisa lihat di tampilan per ayat. Tapi di dalam tampilan per ayat, kalau saudara lihat ada banyak sekali tabs dan ada banyak sekali fitur yang sudah disiapkan. Kalau saudara siap untuk mengeksplorasi ayat-ayat ini dengan jauh lebih baik. Yang pertama ada antarmuka. Jadi situs ini juga bisa dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Inggris karena antarmukanya ada yang kita siapkan juga dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga tab yang di atas ini adalah ketika saudara membuka satu ayat saja, maka tab yang ada yang disediakan 4 ini, versi paralel, tafsiran ayat, analisa kata, kemudian ITL. Sebenarnya ini udah nggak draft lagi ya, belum sempat menghapus, harusnya ITL saja. Kemudian ada juga printer friendly yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada Alkitab-Alkitab yang lain, kemudian ini. Nah, ini nanti box pencarian khusus ini akan saudara berulang-ulang saudara akan pakai. Jadi ini akan kami jelaskan nanti secara khusus, ya. Oke. Ini tampilan per ayat dan ini sangat sederhana. Kemudian kalau saudara lihat ini adalah tampilan per pasal. Jadi seluruh pasal. Kalau saudara lihat di interface di box interaksi ini saudara lihat tampilkan ayat Yohanes 1 sampai semua. Kemudian tampilkannya. Sini fungsi ini dan juga pencarian universal dan pencarian khusus itu semuanya selalu ada di layar untuk saudara bisa pakai. Kalau saudara tidak mau, saudara bisa collapse-kan itu hingga bisa tertutup kalau saudara sudah hafal. Ya, kemudian di bawahnya ada catatan ayat seperti yang lain. Nah, untuk tab semua ayat dalam satu pasal, tab-nya jauh lebih banyak kalau saudara lihatnya di atas. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ada Net Bible secara khusus, kemudian ada Yunani Ibrani, referensi silang, nama, judul, artikel. Ini semua saudara bisa klik dan isinya lebih banyak lagi. Saudara akan bisa eksplorasi. Kemudian juga di depan ayat ini ada juga tab yang lain lagi. Itu saudara bisa dengarkan audionya secara langsung. Saudara juga bisa mengubah tampilannya menjadi vertical split. Karena kadang-kadang saudara ingin catatan ayatnya tuh ada di samping ayat-ayat ini gitu ya. Jadi itu saudara bisa pakai juga. Kemudian yang lain juga saudara bisa lihat. Kemudian ada pencarian khusus ya. Nah, ada hal yang sangat istimewa yang sangat khusus di dalam tampilan per pasal, yaitu box temuan. Nah, box temuan inilah yang sangat luar biasa, atau kalau kita sebut dalam bahasa Inggris itu discovery box gitu. Di sini saudara akan bisa mendapatkan semua hal yang terkait dengan pasal yang saudara buka. Nanti kita eksplor lagi ya. Nah, ini kalau saudara ingin vertical split supaya catatannya ada di samping, saudara bisa gunakan ini. Nah, saudara bisa mendengarkan audionya, ada beberapa macam audio juga. Ya. Nah, saudara kalau lihat ini lebih jelas lagi ya, ini fungsi tab yang ada di atas ini banyak banget, sangat luar biasa. Saudara bisa mendapatkan bahan-bahan secara khusus untuk eksplorasi lebih lanjut. Ya. Oke, kemudian ini adalah sorry Hadi, ini mengganggu banget nih, aku nggak bisa lihat. Sorry, sebentar saudara, saya ada gangguan ini dengan tampilan. Ini bisa dihilang nggak supaya aku bisa lihat? Ya,
Nah, ini saudara, di dalam tampilan pasal ada beberapa fungsi, tapi saya di halaman ini saya khusus menyoroti box temuan. Jadi kalau saudara ingin seluruh pasal ini, saudara ingin melihat semua keterkaitan dengan banyak hal, saudara bisa pakai box temuan atau discovery box. Saudara ingin latar belakang dari ayat ini atau buku ini, Yohanes atau pasal 1, masing-masing ada, kemudian sejarahnya juga, lalu ada nama-nama yang terkait yang ada di dalam seluruh pasal ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari ayat-ayat dari seluruh pasal ini, ada ilustrasi yang terkait, ada gambar yang terkait, ada himne. Jadi kalau sekarang saudara sedang menyiapkan khotbah untuk Yohanes 1, saudara sekaligus juga bisa menyiapkan lagu-lagu yang di dalamnya liriknya itu terkait dengan tema-tema yang ada di Yohanes 1. Ya, kemudian ada audio. Ini selain audio Alkitab, ada juga audio untuk pengantar kitab-kitab, kemudian bahan lain. Nah, saudara kalau lihat di depan masing-masing ini ada plus ini ya. Kalau saudara klik di plusnya itu, saudara akan terbuka dengan banyak materi yang lebih detail lagi, ya. Oke. Nah, ini kalau ingin melihat latar belakang dan sejarah dari Yohanes 1. Nah, ini ada pendahuluan Yohanes, ada garis besar Yohanes, ada tujuan survei Yohanes, ada ciri khas Yohanes. Kalau ingin baca Yohanes di Wikipedia juga ada, saudara langsung terlink atau mendapat tautan ke sana. Kalau saudara ingin melihat nama-nama siapa saja yang muncul di dalam Yohanes 1, banyak. Ada anak perempuan Israel, Betania, Filipus. Ini nama bukan nama orang saja, tapi nama tempat, ya, nama bangsa, suku, dan lain-lain. Nama yang terkait di dalam Yohanes 1 itu apa saja. Kemudian pertanyaan terkait, apa maksud dari janganlah bla 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 gitu ya. Saudara lihat ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika saudara membaca Yohanes 1. Kemudian ada ilustrasi terkait di dalamnya gitu ya. Saudara bisa melihat kalau saudara sedang menyiapkan khotbah, ini yang saya lihat ya. Yang saya lihat dari banyak pendeta memakai situs Alkitab Sabda, salah satunya adalah untuk mencari ilustrasi khotbah gitu ya. Dan di sini ada banyak sekali contoh-contoh ilustrasi yang bisa dipakai sehubungan dengan tema-tema yang ada di Yohanes 1, tergantung penekanan mana yang saudara ambil di dalam menjelaskan tentang Yohanes 1. Kemudian ada gambar terkait. Nah, ini gambar art yang sangat luar biasa, banyak sekali. Saudara bisa dapatkan di situ semua gambar atau semua hal yang saudara lihat, saudara terkait dalam Yohanes 1. Jadi kalau saudara sedang menyiapkan khotbah, kadang-kadang saudara ingin ada ilustrasi supaya jemaat tidak bosan dan saudara membuat PPT untuk mereka dan menekankan bagian-bagian saudara sedang ajarkan, saudara bisa pakai gambar-gambar ini, bisa menolong gitu ya untuk melengkapi khotbah saudara. Kemudian ada himne yang tadi saya sudah katakan, ada kidung jemaat. Semua tema-tema lirik yang ada di sana, yang tema-temanya itu terkait dengan Yohanes 1, saudara bisa dapatkan dari situ. Kemudian ada audio terkait, itu termasuk pendahuluan atau pengantar dari Yohanes. Kemudian ada bahan-bahan lain yang saudara bisa pakai, termasuk itu SAA survei Alkitab, sekolah Alkitab audio gitu ya. Saudara bisa dapatkan banyak sekali bahan-bahan di sana. Kalaupun bukan saudara yang pakai, saudara bisa kirim audio-audio ini untuk beberapa orang yang ingin mendalami, tetapi mereka terbatas gitu ya pendidikannya, mereka bisa tinggal hanya mendengarkan saja penjelasan dari bahan-bahan ini. Kemudian ada bahan lain banyak sekali yang terkait dengan Yohanes 1. Ya, banyak. Pokoknya banyak ya. Oke. Nah, saudara, di dalam tab atas ini, saudara tadi sudah lihat ya, banyak sekali bahan ada di sana. Kemudian pencarian universal itu sangat luar biasa. Saudara nanti akan melihat betapa powerful pencarian ini yang kami pakai ini dengan algoritma yang luar biasa. Kemudian di kiri ini kita sebut sebagai menu pencarian khusus atau menu kiri, itu sangat handy sekali untuk saudara bisa pakai. Kemudian ada box temuan. Ya.
Nah, kemudian ini adalah salah satu cara tercepat gitu ya untuk saudara belajar tentang situs Alkitab Sabda, yaitu dengan mengeklik fitur tab di atas ini. Tab coklat ini ada kata fitur di situ. Nah, ini cara tercepat untuk saudara belajar sendiri tentang fitur-fitur yang ada di Alkitab Sabda. Ya, baik itu tools yang ada, baik itu fitur-fitur yang ada, semuanya enggak terlalu enggak semuanya ada di sini, tapi most of them sudah hampir semuanya ada di sini. Ya, ada banyak lagi yang saudara bisa explore nanti. Nah, kita akan eksplor lebih jauh tentang 6 jenis tool utama. Kenapa saya katakan utama? Karena sebenarnya banyak lagi tool yang lain, tapi ini utama gitu ya. Oke, saudara bisa mulai kenal satu persatu dan juga biasakan untuk memakai. Saudara, ketika saudara semakin sering memakai, maka saudara akan semakin mudah untuk mengeksplorasi dan semakin pikiran saudara atau cara berpikir saudara itu bisa menolong untuk punya pattern gitu ya, dan itu sangat baik sekali. Makanya ketika memakai software atau memakai situs seperti ini ya, kalau saudara sudah sangat terbiasa, maka saudara untuk ganti yang lain itu memang agak susah gitu ya, karena sudah terbiasa. Nah, kalau saudara sudah terbiasa dengan Sword atau Battleworks atau apapun ya, nah sekarang coba satu lagi biasakan dengan Kitab Sabda. Setelah terbiasa, maka saudara akan melihat betapa luasnya, karena nggak mungkin saya bisa jelaskan semuanya di sini ya. Saudara harus explore sendiri. Tapi paling tidak saudara tahu prinsip-prinsip dan basic cara kerjanya gitu ya. Oke, yang pertama adalah Word Tools, kemudian ITL Tools. Kita comfortable pakai bahasa Inggris karena supaya lebih irit ya. Nanti kalau ini alat-alat kata akan susah gitu ya. Jadi kita terbiasa dengan istilah yang sudah sering dipakai di dalam dunia teologi, dan itu sangat menolong untuk kita semuanya. Jadi kita akan bukan kita lebih senang pakai bahasa Inggris, enggak ya. Tapi karena itu sudah terbiasa dan itu yang kita kenal, jadi kita memakai bahasa Inggris. Interlinear tools, kemudian chapter atau verse tools, kemudian ada media tools, advanced commentary, CMT. Kalau saudara melihat nanti ada singkatan-singkatan lagi dengan CMT, itu commentary ya. Jadi tafsiran advance, kemudian other tools. Nah, kita akan explore satu persatu. Pertama adalah word tools. Apa saja yang saudara bisa dapatkan dari word tools yang ada? Di sini ada intelligent search tool, ada language dictionary tools, ada Bible dictionary tools, ada word analysis atau analisa kata per ayat, kemudian ada lexical tools, ada expository tools, ada advanced search tools. Wah, ini untuk studi kata ya Bapak Ibu, Saudara. Studi katanya sangat lengkap sekali, ada di situs alkitab.sabda.org dengan semua bantuan-bantuan yang akan saya jelaskan ya. Semoga menolong. Oke. Untuk intelligent search ya, atau pencarian universal, saudara bisa masukkan kata atau frasa itu lebih dari satu kata. Kalau saudara ingin cari yang tepat itu saudara harus pakai pakai tanda kutip gitu ya, supaya pencariannya persis dan urut gitu ya. Kalau saudara tidak pakai tanda kutip, maka akan ada di 2 atau 3 tempat yang terpisah gitu ya. Ya, oke, ini adalah pencarian universal, walaupun kelihatannya very simple dan sangat sederhana sekali, tapi saudara lihat hasilnya luar biasa. Ya, ini ya. Nah, ini adalah ketika saudara menaruh kata roti, maka akan muncul hasil pencarian saudara seperti ini. Ya, ada statistik kata roti itu dipakai 365 kali dalam 309 ayat, gitu ya. Kemudian roti itu punya keluarga kata, ini kekhususan ya.
yang tidak bisa saudara dapatkan di software atau situs Alkitab bahasa Inggris, karena struktur bahasa Indonesia kan ada imbuhan, gitu ya, ada di depan, ada di belakang, gitu, ada awalan, ada akhiran. Jadi ini ada keluarga kata. Nah, keluarga kata ini macam-macam, khususnya untuk roti, karena roti ini adalah kata benda, jadi tidak terlalu memusingkan. Coba kalau itu verb atau kata kerja, mungkin jauh, ini keluarga katanya akan jauh lebih kompleks gitu ya. Kalau roti itu cuma rotiku, rotimu, rotinya, roti pun gitu ya. Kemudian distribusinya di dalam pemakaian dalam perjanjian lama berapa kali, perjanjian baru berapa kali gitu ya. Kemudian ini semua kata yang ada roti di dalam seluruh Alkitab, saudara bisa lihat. Ya, kalau saudara lihat ini kok nggak urut toh dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Ini berdasarkan relevansi. Kalau saudara lihat di dalam urutan ini diurutkan. Jadi hasil pencariannya bukan berdasarkan Kejadian sampai Wahyu, tapi berdasarkan relevansinya. Mana yang dianggap paling utama atau paling penting, gitu ya. Ya, kemudian saudara di dalam hasil pencariannya sekaligus saudara akan mendapatkan hasil dari box temuan. Di dalam box temuan itu saudara bisa lihat kata-kata terkait dari roti. Nah, kata roti itu ternyata mungkin di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jauh lebih sering makanan, gitu ya. Seperti doa Bapak kami, gitu ya, our daily bread, harusnya bread, gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia terjemahkan makanan. Jadi kalau saudara lihat di kata-kata terkait ini, kata roti itu terkait banyak sekali dengan kata makanan, dengan gandum, dengan santapan, dengan hidangan, ya. Jadi bahkan rezekinya. Jadi di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada variasi penerjemahan kata roti sesuai dengan konteksnya kali ya. Oke, kemudian bahasa Ibrani Yunaninya saudara akan lihat. Kemudian artos itu untuk bahasa Yunani, kalau bahasa Ibraninya lechem. Makanya kalau saudara tahu kata Bethlehem itu artinya rumah roti, ya, karena lechem itu bahasa Ibrani. Kemudian dalam kamus itu saudara bisa lihat roti itu terkait juga dengan upacara-upacara agama Yudaisme, perayaan-perayaan gitu ya, hari roti dan hari roti tak beragi dan lain-lain. Kemudian ada ilustrasi terkait, saudara bisa lihat. Kemudian ada pertanyaan juga, ya. Nah, ini hanya dari pencarian roti saja, saudara bisa mendapatkan banyak sekali bahan di sini. Ya, mau lebih banyak lagi, saudara bisa memakai studi kata. Nah, ini dalam hal ini saya akan, karena kata roti itu kalau di dalam studi kata itu enggak terlalu banyak, karena tersangkut dengan masalah terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka saya masukkan kata makanan, karena tadi di dalam box temuan saya lihat banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah makanan, ya. Nah, kalau saudara lihat makanan itu root katanya adalah makan. Nah, kemudian ini adalah posisinya kata kerja, kemudian keluarga katanya dimakan, memakan, termakan, makanan, makan makanan, pemakan dan lain-lain. Kemudian jumlah yang dipakai di dalam TB, ada statistik di sana, di dalam perjanjian lama ada 170 kali dalam 162 ayat. Saudara bisa langsung klik di ayat ini yang biru ini karena ini adalah link. Kemudian di dalam perjanjian baru juga, saudara tinggal klik di situ, saudara bisa mendapatkan full ayat-ayat yang berbicara tentang makanan, ya. Nah, kemudian saudara bisa lihat juga di dalam daftar isi ini, saudara bisa juga langsung lihat karena ini adalah kata studi kata, saudara bisa lihat itu dalam kamus KBBI, dalam kamus Seaside, ada kamus bahasa Indonesia. Jadi selain kamus Teologia ada juga kamus bahasa, selain KBBI ada juga Thesaurus juga ada di sana. Kemudian ada penjelasan yang banyak sekali yang sudah bisa dapatkan dari hal ini, ya. Oke. Kemudian saudara bisa juga melakukan studi kamus. Kalau saudara ingin belajar kata yang lebih lengkap lagi, kamusnya ada banyak banget. Terkhusus adalah kamus Alkitab, ya.
Kalau saudara masukkan kata roti, maka saudara akan mendapatkan banyak sekali bahan di sana. Di antaranya ada dari kamus Head, kemudian ada kamus kecil, ada kamus pedoman, ada kamus lambang, ada kamus Browning, dan juga ada ensiklopedia. Banyak banget ada di sana. Saudara tinggal explore sebanyak mungkin. Kalau saudara ingin kata-kata yang juga terkait, di atas di sini ada roti tak beragi, roti yang tidak beragi, ada ruang perjamuan makan dan lain-lain yang terkait dengan kata roti, ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah tools untuk analisa kata, ya. Nah, analisa kata ini kalau saudara mendapatkan tampilan ayat yang paralel dia dari semua versi akan mengeluarkan, misalnya kayak akulah roti hidup ini, Yohanes 6 ayat 48, maka saudara akan melihat di tab atas daftar paralel kata itu, saudara lihat ada analisa kata. Saudara bisa klik di situ, kemudian saudara bisa mendapatkan statistik yang jauh lebih kompleks atau lebih lengkap, gitu ya. Akulah roti, akulah dipakai berapa kali, akan muncul berapa kali, kemudian roti muncul berapa kali, hidup muncul berapa kali, kemudian juga ada penjelasan kata dalam bahasa Yunaninya, karena ini adalah perjanjian baru, kemudian dilengkapi dengan nomor strong, dan di setiap kata ini yang saudara bisa lihat. Jadi kalau saudara nggak tahu bahasa Yunaninya roti, saudara bisa mendapatkan penjelasan ini. Saudara bisa klik di situ. Kalau saudara klik di artos ini, saudara akan mendapatkan leksikon asal mulanya dari nomor strong 142, kemudian PDNT-nya apa, jenis katanya noun, maskulin, kemudian lain-lain gitu ya. Dalam Yunaninya dipakai kombinasi kata. Kalau saudara lihat AV itu hanya King James ya, King James, kemudian definisinya, penjelasan kamus dan lain-lain. Kemudian juga di dalam analisa kata ini saudara akan melihat lebih banyak bahan-bahan yang berhubungan dengan kata ini melalui analisa kata. Ya, oke. Kalau saudara ingin lihat kombinasi. Kalau saudara ingin melihat variasi terjemahan dari ayat Yohanes 6 ayat 48, saudara bisa lihat AYT-nya apa, TL terjemahan lama apa, BIS tadi ada yang menanyakan di chat box ya, bahasa Indonesia masa kini, BIMK itu sama dengan BIS atau bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, akulah roti yang memberi hidup. Kemudian ada TSI, terjemahan sederhana Indonesia, kemudian ada ALT, Modified Indonesian Literal Translation, ada Scheleber, dan lain-lain. Jadi kalau mau tahu kombinasi dari terjemahan ini, saudara sudah bisa lihat di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah untuk analisa kata yang lebih rumit lagi untuk dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, atau kalau saudara kalau saudara membuka perjanjian lama, maka saudara akan mendapatkan hal yang sama, tapi dalam bahasa Ibrani, gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan pemakaiannya berapa kali. Nah, kemudian kalau saudara ingin klik lebih lanjut, saudara bisa klik di interlinearnya. Ini ya, interlinear sebelah dari analisa kata, saudara akan mendapatkan penjelasan, atau juga saudara di daftar paralel itu di bagian bawah itu ada interlinear. Nanti kita bicara beberapa macam interlinear ya. Ya, yang ini adalah multi linear. Oke, berikutnya adalah tools untuk tools expository yang akan jauh lebih banyak lagi membahas, menolong saudara untuk tahu asal kata ini dari bahasa Ibrani atau Yunaninya. Ya, jadi kata roti ini muncul bukan hanya di perjanjian baru, malah lebih banyak di dalam perjanjian lama. Ya, kalau saudara lihat penjelasan, jadi ini pencarian khusus ekspositori ini luar biasa. Saudara kalau benar-benar mempelajarinya ya, ini hasil pencarian dari ekspositori, ya ini saudara harusnya spend at least
setengah jam untuk mencari-cari bahan dengan klik sana klik sini, ini dengan satu kali klik dalam hitungan detik, saudara bisa langsung mendapatkan keseluruhan bahan ini almost otomatis gitu ya. Jadi saudara bisa lihat pencarian ini sangat cepat sekali dalam hitungan detik, saudara. Komputer langsung mengenerate begitu banyak informasi untuk saudara. Ya, ini jumlah kata dalam kombinasi keluarga kata dari roti, kemudian dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, saudara melihat bahasa Ibrani itu lebih banyak variasi kata roti dibandingkan dalam Yunani. Ya, itu bagi saya amazing. Seperti snow itu kalau saudara ada di Eskimo itu ada puluhan kata snow. Snow yang baru jatuh sama snow yang sudah meleleh sama snow apapun tuh namanya beda-beda. Nah, kalau Indonesia tuh kayak beras. Ya, padi. Ada padi, ada beras, ada kalau bahasa Inggris ya rice. Belum matang ya rice. Maksudnya di dalam bahasa Ibrani itu kata roti itu variasinya luar biasa banyak banget. Nah, di Yunani malah nggak terlalu banyak. Ya, saudara bisa lihat banyak sekali ke bawah nanti. Nah, kemudian ini kalau saudara ke bawah lagi di dalam ekspositor hasil ekspositori itu, maka saudara ini untuk saya ketutupan ya. Jadi kalau saudara sudah klik ekspositori lalu masukkan di dalam kotak pencarian sebelah kanan atas itu ya kata roti itu apakah sebagai frasa atau sebagai kata. Kalau cuma satu gini berarti kata, kalau lebih dari satu kata artinya frasa, gitu ya. Saudara bisa klik hasilnya seperti ini. Nah, kalau saudara turun ini ke bawah, ada tanda panahnya turun ke bawah, saudara juga bisa lihat hasil dari konkordansinya, ya, termasuk bahasa aslinya, termasuk nomor strongnya, kemudian alamat ayatnya dan hasil pencariannya. Kalau saudara lihat tuh banyak banget gitu ya, saudara bisa eksplorasi jauh lebih banyak. Apakah setiap ayat yang ada kata roti itu artinya sama semua? Ternyata tidak. Jadi saudara bisa really have fun untuk eksplorasi kata roti di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama. Ya. Nah, ini adalah interlinear. Bisa tadi saudara klik di ITL, saudara akan mendapatkan yang bilinear untuk ITL-nya. Nah, ini akulah roti karena ini sangat sederhana, sangat enak sekali, cuma 3 kata gitu ya. Nah, tetapi di dalam bahasa Yunani itu bukan 3 kata seperti eksplorasi lagi ya. Oke. Nah, untuk tools pencarian khusus ini sangat-sangat powerful, sangat luar biasa. Bukan hanya ekspositori, hampir semuanya ini saudara akan melihat itu luar biasa hasil apa yang saudara bisa dapatkan dari tools-tools pencarian ini, ya. Jadi ada teks Alkitab, tafsiran, studi kamus dan lain-lain. Secara khusus, saya ingin karena kita lagi mempelajari tentang roti, saya ingin mendapatkan ilustrasi khotbah roti. Ya. Jadi ketika saudara klik ilustrasi khotbah, maka akan muncul box interaksi, saudara bisa masukkan kata yang saudara inginkan. Nah, kemudian saudara klik hasilnya adalah seperti ini, ya. Itu tadi dari ilustrasi khotbah ya. Roti kehidupan, roti setiap hari, roti dan mentega, batu dan roti dan lain-lain, banyak sekali. Nah, saudara bisa pilih. Saudara bisa membaca, saudara bisa mempelajarinya, saudara bisa mendapatkan berkat dari pencarian ini. Ya, oke. Sampai di sini nomor 1. Apakah ada pertanyaan? Dan saya ingin memberikan kesempatan untuk Mas Hadi, mungkin untuk bisa menambahkan kalau ada yang mau ditambahkan, Hadi. Ya, saya mau menambahkan sedikit. Yang pertama terkait dengan intelligence search. Jadi Bu Yulia di awal-awal tadi sudah menjelaskan terkait dengan intelligence search. Di intelligence search itu tidak hanya mencari kata saja, tapi bisa mencari ayat, pasal, atau kutipan. Misalkan kita mencari dari beberapa ayat itu kita bisa mencari. Ya, di yang pertama Bu. Ya, terus ada
cara pakai while chart kalau teman-teman nggak tahu. Jadi ada while chart itu pakai tanda tanya atau tanda bintang. Jadi kalau di hover di form itu akan ada help-nya untuk bisa lihat contohnya. Misalkan cari kata Abraham atau Abraham. Nah, kita kan nggak tahu mana yang Abraham sama Abraham. Kita bisa kasih tanda bintang di tengahnya. Misalkan AB bintang M gitu. Jadi fungsi intelligence search itu sangat luas sekali kepentingannya, bukan hanya untuk pencarian biasa saja. Itu yang pertama. Saya mau menambahkan lagi yang di Alkitab Sabda itu banyak sekali informasi. Kalau teman-teman tadi lihat di halaman ayat, teks ayat itu ada yang super yang ada nomor 1, ada A gitu. Nah itu sebenarnya kalau di hover itu akan pop up dan itu mengandung informasi-informasi yang berguna tanpa harus klik di halaman tertentu saja. Jadi tinggal hover aja di A, misalkan akulah roti hidup, ada A, seperti itu tinggal di hover aja, nah itu teks Alkitabnya sudah ada. Demikian pula seperti W. Jadi tidak perlu mengklik informasinya. Atau di tanda plus itu, tinggal klik saja plusnya itu, teks Alkitabnya akan muncul di situ. Gitu. Jadi tidak perlu masuk ke halaman yang lain. Sangat efektif dan cepat. Ya, terima kasih banyak Hadi, sangat menolong. Kalau saudara lihat juga ada huruf-huruf di setiap ayat tuh ada beberapa penjelasan juga saudara. Ini link juga saudara bisa hover, taruh aja kursornya di situ maka akan muncul gitu ya. Penjelasan. Kebanyakan itu ada referensi, kemudian ada tafsiran dan lain-lain. Nah, kalau saudara lihat di banyak tempat ya, saudara akan lihat selain tadi ada nomor atau ada huruf yang muncul dan itu berupa link, saudara bisa klik. Selain itu juga ada tanda plus-plus itu ya, itu banyak sekali. Kalau ada plus itu berarti saudara bisa klik dan itu akan tambah lagi lebih banyak gitu. Kebanyakan ketika saudara buka itu di-collapse gitu supaya layarnya tuh nggak penuh gitu ya. Jadi kalau saudara mau, saudara bisa semua yang ada tanda plus-plus di kiri kanan atau kebanyakan di kiri sini, itu saudara bisa tahu bahwa itu di dalamnya masih ada lagi informasi lain gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke interlinear tool. Ya, di interlinear tool ini kita punya empat cara menampilkan interlinear. Satu bilinear tool atau bidirectional interlinear. Itu yang biasa saudara mungkin pakai. Kemudian klasik dan reverse interlinear, jadi bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lain yang saudara inginkan, ke bahasa Yunani, dan kemudian ada juga yang bahasa Yunani lalu ke bahasa Indonesia. Ini enggak banyak loh. Tools yang bisa reverse interlinear itu enggak banyak. Kebanyakan buku-buku yang saudara kenal itu hanya klasik interlinear, tapi nggak bisa reverse interlinear. Nah, sedangkan yang di Sabda ini bisa reverse. Ya, kemudian ada multilinear, kemudian ada IPL. Nah, kita akan eksplor satu persatu ya. Oke, ini adalah yang bidirectional, ya. Ini Sabda yang menciptakan. Kalau saudara sophisticated dengan algoritmanya dan saudara bisa melihat setiap kata dibandingkan atau dimatchingkan dengan bahasa Yunani atau Ibrani, kemudian ada penjelasan dalam bahasa Inggrisnya dan kemudian ada penjelasan katanya gitu ya, apakah itu conjunction atau itu verb, artikel dan lain-lain ya. Dan ada beberapa terjemahan yang kenapa ini merah gitu ya? Karena di dalam bahasa Yunani, kalau saudara lihat, itu cuma satu kata gitu ya. Basileia, tapi nggak ada Allahnya gitu ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia kebanyakan itu kerajaan Allah. Padahal sebenarnya kata Allahnya nggak ada, cuma kerajaan saja. Gitu ya. Karena dalam bahasa Inggris sudah lihat itu kingdom atau kingdom of God memang, tapi itu tidak eksplisit di situ gitu ya. Atau kingdom of heaven. Nah, kita akan lihat lagi. Nah, kalau saudara lihat di sini juga ya, satu kata sebenarnya, tapi ya ini adalah reverse, interlinear, dan klasik. Yang klasik atasnya ya. Klasik itu bahasa Yunani-nya dulu. Nah, kalau klasik ini, saudara harus tahu bahasa Yunani-nya dulu, baru
Jadi kalau nggak tahu bahasa Yunaninya, ya saudara cari susah gitu ya. Tapi kalau reverse, saudara bisa hanya dengan bahasa Indonesia, saudara bisa cari bahasa Yunaninya dengan cepat. Ya, ini ya. Jadi kalau saudara ingin mengubah fungsinya, ketika saudara membuka interlinearnya itu, saudara bisa ganti dari klasik menjadi reverse atau reverse menjadi klasik. Ya, kemudian saudara view, saudara akan melihat hasilnya seperti ini. Itu. Ini yang klasik dan reverse. Kemudian yang ketiga adalah multilinear. Yang saudara lihat di Alkitab Sabda di tampilan depan, kalau saudara tampilan ayat atau tampilan ayat per ayat ya. Maka saudara akan lihat ini dan saudara mulai terbiasa dengan ini. Dan ini pun tidak terlalu banyak. Maksudnya ini cukup istimewa gitu ya. Dan Sabda sudah memilikinya puluhan tahun yang lalu. Kami lakukan itu untuk TB, untuk TL, dan juga untuk AYT, dan kemudian ada juga untuk NET yang kami juga kerjakan. Ya, nah ini contoh dari Kerajaan Allah. Ya, di TL itu hanya pakai kerajaan, nggak pakai Allah. Ini ngikutin terjemahan Greek yang asli, Basilea, gitu ya. Nah, AYT juga mengikuti sama dengan bahasa aslinya, tapi di TB itu memakai kerajaan Allah. Di KJV juga pakai kingdom. Ini kenapa kok bisa kerajaan Allah? Mungkin karena Texas Restrictive itu ya. Kemudian His Kingdom itu yang untuk NASB, kemudian NET itu His Kingdom. Jadi kalau saudara membandingkan seperti ini, maka saudara tahu kadang-kadang memang ada terjemahan yang ada tambahan gitu ya. Yang eksplisit dijadikan, yang implisit dijadikan eksplisit. Ya. Sedangkan ini adalah ITL lexicon word usage untuk ITL ya. Saudara bisa lihat ini strong number-nya 932, Basilea originalnya dari mana, NASB diterjemahkan sebagai apa, di AV atau King James diterjemahkan beberapa hal, termasuk kadang ada yang plural, ada yang tidak ya. Nah, saudara lihat kalau saudara cek dari 162 yang dipakai oleh King James, saudara lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu diterjemahkan kalau di King James terjemahnya hampir semuanya sama ya, kingdom gitu ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia khususnya TB itu ada terjemahan kerajaan itu 113 kali, tapi pakai kapital, pakai huruf besar. Kadang diterjemahkan juga dalam kerajaan tapi dengan huruf kecil. Itu 10 kali. Kemudian diterjemahkan sebagai kerajaannya 4 kali. Terus yang lain juga ya. Bahkan pemerintahan. Jadi walaupun mungkin dalam bahasa Ibraninya bahasa Yunaninya Basilea, tapi dalam TB diterjemahkan sebagai pemerintahan. Bahkan ada raja, memerintah. Kalau itu verb ya. Oke, jadi saudara cukup tahu ya. Ini ada definisinya juga. Royal power, kenapa kadang diterjemahkan beda dari hanya kerajaan? Mungkin karena melihat konteksnya itu tidak selalu harus kingship, tapi juga bisa dominion atau rule, ya. Oke, kalau NASB dipakai kingdom, sovereignty atau royal power. Jadi di dalam embedded itu ada beberapa versi ayat ya ini. Jadi ketika tadi hover yang misalkan tadi kerajaan Allah yang sebelum yang next tadi Bu. Yang nomor 3 ya, itu yang di embedded, yang itu di halaman versi. Jadi ini menolong sekali untuk melihat terjemahan yang lainnya. Misalkan tadi hover di kerajaan Allah, maka di yang memiliki nomor strong 932 di versi TL, AYT, Greek dan yang lain itu akan langsung di hover. Jadi menolong untuk lihat persamaan kata atau terjemahan dari versi-versi lain. Jadi akan highlight gitu ya kalau di hover di teks katanya itu. Ya,
di Alkitab Sabda.org ini, Alkitab Sabda ini banyak sekali pop up ya. Jadi kadang-kadang saudara nggak bisa klik karena itu bisanya cuma pop up saja. Ya. Ya. Oke. Jadi di chapter 2 saudara ada banyak tab-tab gitu ya. Ada halaman discovery box, ada split notes, ada tab Wikipedia, nama orang tepat, kemudian referensi silang, artikel, dan juga tab-tab tambahan seperti word analysis atau analisa kata, kemudian out commentary tools, multi version first comparison tools, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang lebih kompleks gitu ya. Saudara sudah lihat tadi di tab atas ini di tampilan pasal, saudara akan dapatkan referensi silang, nama, judul, artikel, himna, dan pedia. Ya, kemudian saudara juga bisa setiap huruf ini saudara bisa pop up untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjut, gitu ya. Kemudian ada catatan di bagian bawah itu untuk catatan ayat itu artinya komentari atau tafsiran. Kemudian ada box temuan, semua hal yang terkait dengan Yohanes 1 saudara bisa dapatkan dari situ. Ya. Kemudian jangan lupa ada menu kiri yang selalu mendampingi saudara dimanapun saudara berada. Saudara tidak perlu kembali ke halaman home, langsung pencarian universal saudara bisa lakukan di situ. Ya. Kemudian ini adalah untuk Alkipedia, ya perpustakaan elektronik dan informasi Alkitab, ada banyak banget, gitu ya. Ada saudara sekali lagi ya kalau lihat ada plus-plus ini saudara bisa klik dan saudara akan terbuka dengan bahan yang lebih banyak seperti yang dicontohkan di sebelah kanan ini. Kalau sudah minus itu artinya sudah terbuka. Ya kalau masih plus berarti saudara bisa klik. Kemudian di dalam penjelasan ini karena ini adalah pengantar ya. Wikipedia itu semacam survei perjanjian lama perjanjian baru. Nah, saudara bisa mendapatkan bahan yang banyak sekali untuk saudara tahu latar belakang dan lain-lain. Ya, saudara juga dilengkapi dengan infografis dari Kitab Yohanes. Kalau saudara sedang membuka Yohanes, itu dari The Bible Project, lengkap seluruhnya, walaupun tidak semuanya dalam bahasa Indonesia, karena belum lengkap semuanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian saudara bisa juga lihat videonya. Nah, kalau saudara lihat ini penjelasan singkat, isi pasal, garis besar, judul perikop, tokoh, ini sekarang semakin lengkap karena kita menambahi dengan banyak bahan-bahan lain ya. Oke. Kemudian kalau saudara mengklik tab nama orang dan nama tempat, ya, dan itu akan muncul nama di studi kamus, gitu ya, di Integrated Bible. Jadi saudara akan sangat mudah sekali. Jadi saudara di sabda ini satu hal, misalnya nama orang gitu, itu tidak hanya bisa diakses dari satu entry point, bisa dari banyak entry point, sehingga saudara tidak usah menghafalkan kemana-kemana gitu ya, tapi di setiap tab, di setiap penjelasan menu kiri, kemudian ada juga di box temuan, itu saudara kemungkinan besar akan sudah bisa mendapatkan dari situ. Ya, kalau ini nama tempat sehubungan dengan Yerusalem, saudara bisa juga lewat petanya cukup interaktif gitu ya, saudara bisa pakai satelit juga, kemudian ya banyak. Kemudian untuk referensi silang, saudara bisa klik di referensi silang ini dan hasilnya adalah seperti ini. Penjelasannya dan juga ayat-ayat yang terkait dengan ayat Yohanes 1. Ya. Ini adalah tema ya Yohanes 1 tentang keilahian, kemanusiaan, karya dan inkarnasi Kristus Yesus. Ya. Kemudian yang 15 itu kesaksian Yohanes, 39 pemanggilan atas Andreas dan Petrus. Nah, saudara bisa lihat referensi silang dari masing-masing bagian, masing-masing ayat yang disebutkan di sana. Ya. Nah, kalau saudara ingin melihat ada catatan frasa dari firman yang ada di dalam Full Life Bible, Full Life Study Bible, saudara bisa lakukan juga di sana. Oke? Saudara pokoknya harus explore sendiri deh, kita nggak bisa buka satu persatu. Ya, saudara juga bisa melihat dari artikel. Artikel sebenarnya adalah bukan artikel majalah ya, ini adalah pengantar. Ya, jadi ada pendahuluan, garis besar, tujuan survei, ciri khas Yohanes, pengantar
dari masing-masing kitab-kitab itu biasanya mereka punya juga pengantar untuk tiap-tiap kitab. Dari bahasa Indonesia sehari-hari ada, firman Allah yang hidup ada, jadi banyak ya. Saudara bisa juga ada satu buku yang kemarin yang dulu pertama kali itu tahun berapa ya, 1995 96 oleh PPA dari Pak Paul Hidayat memberikan buku Intisari Alkitab terbitan dari mereka yang diizinkan, diberikan izin untuk bisa dipakai di Sabda. Ya. Kemudian saudara juga bisa mendapatkan analisa kata dan IPL itu dari multiversi halaman multiversi ini, atau halaman ayat dengan macam-macam versi. Kemudian saudara juga bisa dapat itu dari IPL. Ya, ini dari IPL. Ya, saudara lupakan kata draft ya, sebenarnya sudah nggak draft lagi. Oke, ini kalau bidirectional, saudara lihat. Kemudian kalau itu berupa penjelasan kata, seperti dari NASB, kata logos dengan nomor strong 3056, gitu ya. Kemudian kalau saudara lihat dari embedded interlinear, saudara bisa, atau multilinear, itu saudara bisa lihat juga di Sabda. Kemudian yang sangat istimewa adalah dari statistiknya. Saudara bisa lihat konteksnya, tapi saudara juga bisa membedah masing-masing kata yang ada di sini dengan nomor strongnya, kemudian Yunaninya, kemudian penjelasan katanya, frekuensi penggunaannya, ya. Ya, saudara explore sendiri. Jadi sangat banyak yang saudara bisa buka. Nah, ini adalah untuk versi-versi suku dan versi kuno tersedia. Yayasan Sabda adalah satu-satunya yayasan di Indonesia yang menyediakan Alkitab digital, Alkitab kuno digital, ya, yang saudara bisa akses walaupun cuma fotonya gitu ya. Tetapi ini foto sangat berharga. Ada beberapa dari teks-teks kuno ini itu hanya ada di museum. Ada yang di Belgia, ada yang beberapa di Eropa, banyak yang di Belanda. Ya, kita juga sempat mendapatkan itu dari Singapura, dari museum juga. Jadi saudara, banyak banget. Ini treasure. Ini adalah harta karun yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya memiliki terjemahan versi Alkitab, ya, termasuk yang bahasa kuno. Nah, ini sangat bagus untuk dilihat bagaimana itu berkembang menjadi Alkitab kita sekarang, ya. Oke, bahasa suku banyak banget. 50-an lebih, gitu ya. Saudara bisa cari di sini versi apa saja yang saudara inginkan. Kemudian ada yang bahasa Indonesia yang yang modern. Kemudian ada juga yang kuno atau Melayu kuno. Kemudian ada bahasa Inggris, itu ada NIV, ESV, NRSV, kemudian lain-lain, termasuk New King James, dan ada banyak, ya, ada Geneva Bible juga. Ya, saudara bisa explore sendiri ya. Oke. 4. Sebelum keempat, saya ingin berikan kepada Mas Hadi untuk kalau ingin menambahkan tadi. Ya, boleh. Akan menambahkan terkait dengan Wikipedia. Jadi Wikipedia tadi adalah kumpulan informasi per pasal, ya. Itu berisi terkait dengan fakta-fakta dari pasal itu, rangkuman, atau hal-hal lain yang objektif yang ada di informasi di tiap pasal. Jadi ini menolong sekali sebelum memulai atau untuk meng-cross check gitu fakta-fakta yang ada di ayat itu. Biasanya kalau studi Alkitab kita tidak mulai dari tafsiran, tapi kita bisa mencoba mencari informasi dari Wikipedia. Dan ini kalau kita lihat di Android juga sudah ada yang aplikasi Wikipedia. Nah, ini salah satu contoh data yang bisa diakses melalui situs Alkitab Sabda. Kemudian tadi ada yang nama tokoh dan tempat. Nah, tadi ada beberapa gambar-gambar ya. Kalau dilihat, nah itu bukan hanya peta, tapi juga arts. Gambar-gambar yang sangat menarik kalau kita diklik itu, dan itu sangat sebenarnya lumayan terkenal, dan itu kita
mendapatkan resource-nya itu. Ketika klik kita akan mendapatkan informasi detailnya. Dan di map sendiri, di peta itu juga mengandung informasi yang lengkap juga. Jadi ketika kita pilih salah satu gambarnya itu, kita akan ditujukan di halaman detailnya, dan kita juga bisa langsung live dari Google Map. Jadi kita akan melihat langsung keadaan sebenarnya tempat di situnya gitu, tempat lokasi yang berada. Jadi menolong sekali. Terus tadi ada referensi silang berikutnya. Yang referensi silang. Nah, ini ada TSK. Kalau teman-teman tidak tahu TSK itu apa, TSK itu kepanjangan dari Tertiary Scripture Knowledge. Jadi kalau itu adalah kumpulan dari cross reference atau referensi silang yang berisi sangat banyak tema-tema dan mungkin ribuan data yang bisa didapatkan dari Tertiary Scripture Knowledge itu. Jadi sangat lengkap sekali untuk bisa melihat cross referensi atau hubungan dari ayat 1 ke ayat yang lainnya berdasarkan tema-tema yang ada di situ. Terus mungkin yang terkait dengan suku atau kuno tadi, nah perlu perhatikan juga yang tampil versi itu yang di awal itu hanya beberapa. Jadi perlu perhatikan tombol yang ada 4 itu yang bahasa Indonesia, bahasa suku, bahasa kuno, bahasa Inggris. Ketika kita klik itu akan banyak sekali informasinya. Dan di dalam bahasa Alkitab kuno itu, yang di Alkitab kuno itu ketika klik itu kita bisa lihat informasi detailnya. Jadi itu image, lalu di bawahnya itu nanti akan ada informasi teksnya, detailnya, per ayatnya kalau kita buka yang per ayat. Jadi bisa langsung lihat dulu itu apa teks dari kunonya itu apa gitu. Bisa melihat secara detail. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Ya, tentang TSK atau referensi silang, lebih daripada ribuan, jutaan referensi silang yang tersedia, gitu ya. Jadi satu ayat itu kira-kira mungkin sekitar 25 referensi. Ini kalau di rata-rata ya, bukan semua ayat pasti punya 25, enggak, tapi kalau di rata-rata satu ayat itu kira-kira 25-an. Jadi kalau di seluruh Alkitab itu ada 31.000 something ayat, ya saudara bisa bayangkan sendiri banyak sekali. Ini media tools. Nah, saya minta maaf sekali media tools-nya di PowerPoint saya ini nggak banyak. Tapi mungkin nanti Mas Hadi akan bisa bantu dengan live. Saya nggak tahu Hadi mau live. Tapi ya di media tool ini ada himne, ada arts, kemudian ada Bible audio, termasuk bukan hanya Alkitabnya tapi juga tafsirannya. Kemudian ada pengantarnya juga. Kemudian ada Alkimedia ini yang sangat istimewa. Ada gambar, ada komik, kemudian ada The Bible Project, kemudian ada Jesus Film, kemudian ada juga Lumo. Itu semua video-video Alkitab, bukan video tafsiran dari Alkitab, enggak, tapi itu video Alkitab benar-benar word by word gitu dari Alkitab. Kemudian ada Badeno, itu baca, dengar, nonton, satu gerakan yang Sabda lahirkan untuk mendorong orang-orang percaya membaca dan mendengar, menonton firman Tuhan dengan cara yang lebih up to date, khususnya untuk generasi digital, karena mereka nggak suka baca, maka kita tahu bahwa Alkitab bisa didengar, dan sekarang Alkitab bisa ditonton. Ya. Nah, ini kalau sudah ada lihat, nanti bisa klik ya, coba-coba sendiri. Untuk himne itu semua lirik lagu, kidung, yang saudara bisa pakai. Kidung di banyak orang merasa bosan gitu ya, lagunya kuno dan gitu-gitu. Tapi kalau saudara lihat liriknya luar biasa. Himne zaman dulu itu dipakai untuk mengajar doktrin. Supaya saudara nggak lupa, maka dibuat lagu. Supaya saudara ingat doktrin-doktrin penting, prinsip-prinsip Alkitab yang harus diingat oleh jemaat, maka hamba-hamba Tuhan membuat himne untuk mereka bisa menghafal itu di luar kepala. Artinya saudara tanpa sadar sudah bisa menghafal dengan menghafal lagunya gitu ya. Isi liriknya itu yang sangat luar biasa. Jadi saudara, ini juga suatu treasure untuk kita. Lagu bukan hanya untuk enak didengar, tapi untuk makna isinya yang harus masuk di dalam pikiran dan otak kita. Ya. Oke, di sini selain itu juga ada media, gambar, audio suku, saudara bisa lihat sendiri ya. Ya.
Ini kalau saudara klik media, ini ada beberapa project dan masih ke bawah-bawah lagi ya. Ada gambar, ada video yang lain. 5, itu integrated commentary study tools. Ini luar biasa, saudara. Apa namanya? Apa yang akan saudara lihat itu bukan sesuatu yang normal, ya. Sangat banyak dan sangat bagus sekali, powerful sekali teknologi yang dipakai untuk menolong kita mengerti Alkitab dengan baik, terkhusus Advanced Integrated Commentary. Saudara nggak akan pernah lihat di situs-situs lain di dunia. Saya ingin kasih tahu kepada saudara, dan saudara sebagai orang Indonesia harusnya bangga ya. Situs alkitab.sabda.org ini adalah salah satu dari 10 situs terbaik di dunia, bukan di Indonesia, tapi di dunia. Ya, banyak orang dari luar juga melihat ini sebagai satu situs yang luar biasa, dan Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang bisa menghasilkan seperti ini. Banyak negara lain juga ingin melakukan yang sama, walaupun mereka sampai hari ini belum bisa. Ya, saya dorong saudara ya menghargai produk Indonesia. Ya, oke. Di dalam Integrated Commentary Study Tools ini ada teks paralel, silang, dan lain-lain. Ada nama orang tadi sudah ada, saudara akan lihat dengan lebih advance lagi. Ya, oke. Ini Integrated Commentary Tools. Saudara bisa buka lewat pencarian khusus. Jadi dalam pencari khusus itu saudara klik tafsiran. Nah, saudara kalau lihat nih ya, plus, ini artinya saudara bisa buka lagi, dan banyak banget. Bisa jadi scroll down-nya bisa berpuluhan kali gitu ya, karena banyak sekali bahan yang ada di sana. Yang ini saya collapse gitu supaya saudara bisa lihat di dalamnya itu ada berbagai catatan ayat, kemudian ada tafsiran ayat, catatan juga, dan ada catatan lagi dan catatan lagi gitu ya, ada banyak sekali di bawah. Nah, kalau saudara lihat secara daftar isi itu ada catatan kata atau frasa dari beberapa sumber, termasuk Matthew Henry. Matthew Henry sebagian besar Matthew Henry yang sudah di dalam bahasa Indonesia kan ada dalam bahasa Indonesia. Kita bekerja sama dengan Friends of Matthew Henry, yaitu satu lembaga pelayanan di Belanda yang menerjemahkan Matthew Henry ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah usaha yang luar biasa dengan cukup biaya ya. Mereka menerjemahkan Matthew Henry ke dalam bahasa Indonesia, lalu dicetak oleh Momentum, dan kemudian mereka meminta kepada Sabda untuk bisa ditampilkan di alat-alat studi Sabda. Selain di situs juga ada di aplikasi dan juga di software ya. Nah, saudara doakan supaya kami ini sebenarnya seluruh Matthew Henry itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi ya karena masalah percetakan lah gitu ya, policy dari percetakan sehingga sampai hari ini belum bisa dicetak semuanya. Tuh. Oke, berikutnya ini kalau saudara lihat ke bawah dari halaman yang tadi tafsiran ayat, kalau saudara masuk dari pencarian khusus, maka saudara akan menemukan yang di bagian bawah itu tafsiran catatan dari rentang ayat, karena tidak semua ayat itu ditafsirkan secara lepas, tapi ditafsirkan dalam rentang ayat, entah satu perikop, di dalam konteks perikop, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini tafsiran dari Otley, dari Matthew Henry, dan lain-lain. Kemudian termasuk dari renungan santapan harian, karena mereka membuat renungan mereka itu urut berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab ya, sehingga bisa menjadi satu komentari. Kemudian di bawahnya ada pendahuluan atau garis besar, itu ada banyak dari beberapa sumber. Oke. Nah, kemudian ini Advanced Integrated Commentary Study Tools. Nah, ini saudara, ini hanya ada satu cara entry. Jadi entry-nya saudara ya,
dari pencarian khusus masuk tafsiran catatan. Lalu di paling bawah ada advanced commentary. Nah, masuknya dari sini nih, hanya dari sini. Di situ saudara bisa dapat kamus, lagu-lagu himne, gambar, ilustrasi khotbah, pertanyaan. Jadi ini yang di paling bawah dari halaman ini, saudara klik maka akan keluar advance. Ini ya. Ini luar biasa. Dan kemungkinan hanya situs Alkitab bahasa Indonesia saja yang ada di seluruh dunia yang memiliki ini gitu ya. Jadi luar biasa, sangat bagus. Saudara bisa masuk ke kamus dari perikop gitu ya. Kemudian saudara bisa masuk himne, kemudian ada pertanyaan, ada khotbah, ada resources gitu ya. Ya. Jadi ada banyak, saudara tinggal explore semua bahan-bahan yang ada di sini. Saudara juga bisa lihat dari daftar isi, itu ada cara untuk saudara bisa klik di bagian-bagian ini gitu ya. Untuk saudara bisa mengakses dengan mudah, tidak perlu kembali ke belakang gitu ya. Di daftar isi ini saudara bisa langsung klik lagi di sini. Itu oke. Silakan Hadi kalau ingin tambahkan. Ya, untuk integrated complementary study tools, kalau kita lihat itu banyak sekali resource-nya. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan dari semua resource yang ada di Alkitab Sabda. Jadi dengan satu halaman ini, teman-teman bisa mendapatkan ribuan bahan-bahan yang ada di Alkitab Sabda hanya dalam satu halaman ini. Jadi sangat lengkap sekali. Dan ini interface-nya sangat menolong, tidak membuat orang bingung sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari email Google, contohnya kayak email Google itu, jadi kita bisa lihat rangkumannya dahulu gitu ya. Jadi kita lihat previewnya dahulu, jika ingin melihat detail, baru klik akan melihat detailnya. Jadi ini menolong sekali untuk lihat secara keseluruhan bahan-bahan yang Sabda miliki di Alkitab Sabda ini. Ya, ini sekali lagi saya sarankan juga kalau teman-teman pengen mendapatkan bahan-bahan yang sangat lengkap, yang sangat komprehensif, integrasi terkait dengan ayat-ayat, terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan. Itu aja sih, Bu. Ya, kalau saudara perhatikan, ini tampilan dari search saya untuk Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi ketika saya masukkan Roma 8 ayat 28, kemudian dengan pencarian khusus tafsiran ini, maka saya bisa mendapatkan bahan ini. Maka di dalam teks Roma 8:28, saudara bisa klik konteksnya dari ayat ini, karena saudara nggak boleh comot ayat itu semaunya ya, saudara baca dulu dari konteksnya. Nah, kemudian di dalam nama orang tempat ini, kalau saudara lihat di bawahnya ada topik atau tema khusus. Nah, Roma 8 ayat 28, kalau saudara ingin mempelajari lebih dalam lagi secara pengertian teologis, maka saudara akan melihat di dalam kamus teologia itu masuk di dalam pemeliharaan Allah terhadap orang pilihan, kemudian ada rancangan dan maksud Allah, kemudian ada kasih dan mengasihi Allah, dan hak-hak istimewa dari orang kudus, ya. Jadi saudara juga bisa lihat tema-tema yang lebih besar daripada satu ayat ini, supaya saudara bisa melihat konteksnya lebih baik sehingga saudara tidak menafsirkan dengan salah, ya. Tuh, ya. Makasih Hadi. Ya, saya akan langsung masuk nomor 6 ya. Intelligent search atau plus advanced search result, kemudian sistem studi peta, ATUS, resources, ilustrasi khotbah dari Bible reading atau Badeno dan Badeno, kemudian juga customized desktop. Oke. Nah, kita akan masuk ke intelligent search. Ya, sebelum itu saya ingin mengatakan lagi, this is one of a kind, artinya ini adalah salah satu fungsi yang luar biasa, algoritma yang sangat bagus, dan saudara akan berkecak kagum ya, karena komputer bisa memahami ayat-ayat Alkitab kadang-kadang lebih baik daripada kita. Oke, misal saya kasih contoh ya, di dalam pencarian universal itu saya taruh kata bunuh diri. Nah, kalau saudara pakai software atau pakai search biasa, itu kan yang akan dicari ya bunuh diri gitu ya.
Tetapi di advanced search ini, intelligent search ini benar-benar intelligent, karena tanpa ada kata bunuh diri aja, komputer bisa hampir memastikan bahwa itu adalah bunuh diri. Contohnya, dari 1 Tawari 10:5. Ketika pembawa senjatanya melihat, ini cerita tentang Saul ini ya, mati ya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Ini kan bunuh diri. Tanpa ada kata bunuh diri, komputer itu tahu bahwa ini adalah bunuh diri. Luar biasa. Termasuk orang yang berbuat demikian merusak diri. Dan lain-lain. Nah, ada juga yang persis kata itu ditemukan. Ia mau bunuh diri. Dan karena itu dikatakannya, bla 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 ya. Ada dua yang pencarian itu literally itu mendapatkan. Jadi ketika Yesus mengatakan ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin kamu datang. Orang-orang mengira dia mau bunuh diri. Nah itu literal kata bunuh dirinya muncul di dalam pencarian ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya nih kayak Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara ingat cerita Paulus ketika kapalnya akan karam karena badai yang luar biasa, kemudian centurion para prajurit itu penjaga, ini kan menjadi tawanan ya Paulus waktu itu, dan dia dibawa dengan semua tawanan yang lain. Dan mereka melihat nggak ada harapan, dan kapalnya pecah dan ombak begitu besar dan mereka udah hilang harapan. Maka Paulus berkata kepada jangan celakakan diri, karena mereka mau terjun ke laut gitu ya. Sebab kami semuanya bukan terjun ke laut, mereka akan membunuh mereka dan juga mereka akan membunuh para tawanan, lalu mereka akan melarikan diri. Nah ini, jangan mencelakakan, jangan membunuh dirimu sendiri, karena kalau terjun di badai itu mereka pasti akan mati. Ya, gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Saudara bisa mendapatkan lebih daripada yang saudara cari. Ya. Nah, kemudian di box temuan juga akan saudara dapatkan kata-kata terkait, kemudian bahasa Yunaninya dan di kamus dan lain-lain. Kemudian ada keluarga kata. Nah, keluarga katanya ini banyak banget. Kalau di statistiknya itu kata bunuh ada 28 kali dalam 27 ayat. Bunuh diri, sorry. Ya. Kalau bunuh, kalau diri itu 727 dalam 670 ayat. Nah, kalau dikombinasikan ini karena bahasa Indonesia ini kan kayak idiom gitu ya. Oke. Sebenarnya bukan idiomnya. Ya. Oke, keluarga kata banyak. Ya. Saudara bisa pelajari sendiri. Nah, saudara ingat ini ada tanda plus, artinya saudara bisa klik di situ dan saudara bisa lihat seluruh ayatnya, seluruh konteks ayatnya. Dan saudara lihat ini diurutkan bukan berdasarkan urutan buku, tapi relevansinya. Tapi kalau saudara mau ini berdasarkan urutan kitab juga bisa sih, dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Jadi diurutin bukunya, bisa juga saudara tinggal klik di bagian kitab ini. Oke, ya. Kemudian di dalam pencarian khusus ini selain tafsiran juga ada banyak ya, saudara bisa lihat ada teks Alkitab, ada tafsiran, ada studi kamus dan lain-lain. Ini semuanya sangat luar biasa. Ya, ini untuk peta. Salah satu tadi ya di pencarian itu ada pencarian sistem studi peta, sorry di pencarian khusus. Sistem studi peta yang di sebelah kiri ya, menu kiri. Ya. Nah, ini adalah peta Alkitab Indonesia. Nah, saudara bisa klik di situ. Tapi kalau saudara mau juga saudara bisa pakai indeks nama tempat. Jadi bisa ada dua tampilan yang saudara bisa lakukan, indeks studi peta dan indeks nama tempat. Saudara bisa lakukan berdasarkan nama-nama tempat. Ya, saudara bisa turun ke bawah. Dan saudara bisa lihat juga peta satelitnya. Ini peta sungguhan terkoneksi dengan Google Maps. Saudara bisa melihat bagian-bagian daerah-daerah yang dulu
disebutkan di dalam Alkitab, ya. Termasuk juga ada peta hitam putih. Tuh, di bagian bawahnya ada peta perjanjian lama. Nah, ini peta yang ada di Google ini interaktif ya. Saudara kalau misalnya mau masukkan kata Adam di pencarian sistem studi peta ini, kata Adam, ternyata Adam itu bukan hanya nama orang, tapi juga nama tempat ada di Israel sana namanya Adam. Karena ada list ya, ada indeks nama tempat, jadi saudara bisa lihat, Adam, ternyata Adam juga nama kota. Gitu ya. Oke, kalau saudara mau lihat arts, saudara masukkan di kotak pencarian gambar itu, saudara bisa masukkan misalnya Paulus, maka akan hasilnya seperti ini. Dan sekali lagi saudara akan lihat ini plus, saudara bisa klik lagi. Saudara mau more, ada lagi ya. Di bawah ini ada potret dari Paulus, ya macam-macam potretnya. Nah, saudara bisa have fun. Kalau saudara ingin mengajar untuk remaja, kemudian atau untuk khotbah, saudara bisa lengkapi dengan art atau dengan gambar-gambar yang menolong memberikan visualisasi, ya. Kemudian ini ada resources ini buku yang di dalamnya juga ada buku. Resources ini saudara bisa masuk dari pencarian khusus, ada banyak, ada termasuk 1000 jawaban, ada jurnal pelita zaman, ini jurnal lama sekali yang sudah lama sekali tidak terbit, tapi isinya sangat bagus, artikel teologi ya yang bersifat reform. Kemudian ada ya banyak nih, ada ensiklopedia fakta Alkitab, ada yang dalam bahasa Inggrisnya namanya Bible Almanac. Ini 2 volume ya kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan oleh Gandumas dalam bahasa Indonesia, ada 2 volume, besar sekali, banyak sekali, ribuan halaman. Jadi ini bukan hanya sekedar buku, tapi sangat luar biasa. Itu kemudian ada 1 buku Kemuliaan Salib yang sangat bagus, saudara bisa baca. Ya, ini resources. Kemudian kalau saudara mau ilustrasi khotbah, saudara bisa akses juga dari pencarian khusus ilustrasi khotbah. Saudara bisa masukkan topik ini lewat indeks. Saudara bisa juga milih dari sini semua ini bisa diklik, saudara tinggal klik mana saja yang saudara inginkan. Kalau ini adalah dari Roma 8 ayat 28, saudara bisa lihat juga beberapa tema atau topik utamanya, saudara bisa klik di situ. Itu ya. Silahkan eksplorasi. Ya, kemudian yang keenam adalah untuk Bible Daily Reading, saudara ada kalender di sini. Ini jadwal bacaan setiap hari yang saudara bisa lakukan. Saudara kalau ingin mendapatkan penjelasan ayatnya juga bisa dengan vertical split view di dalamnya. Kemudian saudara bisa berdasarkan range ayat atau juga berdasarkan seluruh pasal untuk melihat konteksnya, gitu ya. Oke. Saya kira itu dari Hadi ada tambahan sebelum aku masuk ke desktop. Ya, mau menambahkan yang terkait dengan intelligent search. Tadi Bu Yulia mencari kata bunuh diri ya. Kalau kita perhatikan yang di paling bawah itu tidak ada kata bunuh diri di dalamnya. Tetapi dengan sistem Alkitab Saga mampu mencari kata bunuh diri di versi itu. Jadi keuntungan dari Alkitab Saga, pemakai Alkitab Saga ini bisa mencari dari berbagai macam versi Alkitab, tidak hanya dari satu sumber. Jadi misalkan itu dapat dari versi yang lain, maka di teks versi ayat tersebut akan ditampilkan kata yang dicari. Jadi ini menolong sekali untuk mencari kata-kata yang ingin dicari dari berbagai macam versi gitu. Terus yang filter tadi pencarian khusus. Pencarian khusus fungsinya itu sangat kompleks sebenarnya kalau kita perhatikan tadi tidak ada collapse di expand ya. Kalau di expand contohnya di teks Alkitab itu ada beberapa field atau kriteria atau filter yang bisa dilakukan. Misalkan kita tidak ingin mencari kata tertentu, kita ingin kombinasi dengan kata tertentu. Nah ini bisa menolong sekali untuk pencarian advance dibandingkan pencarian yang sederhana. Jadi dengan pencarian khusus ini bisa spesifik kata-kata yang ingin didapatkan. Jadi teman-teman semua bisa
menggunakan tools ini untuk mencari bahan-bahan yang spesifik. Gitu. Ya, ini tanda segitiga di depan pencarian khusus ini saudara bisa klik ya, sehingga saudara bisa expand lebih banyak lagi. Ya. Yang kedua, ketika terkait dengan peta ya. Yang peta ini kalau kita lihat di bagian atas, sebenarnya itu ada banyak sekali sumber atau kategori ya. Tidak hanya satu kategori saja. Misalkan kita mencari dari peta dari bapak-bapak leluhur, dari perjalanan Paulus. Nah, ini kita bisa lihat, bisa akses dari menu peta ini. Jadi tidak hanya satu sumber, tadi berbagai sumber juga. Saya akan selesaikan bagian terakhir, yaitu untuk bagaimana membuat tampilan Alkitab Sabda yang customized atau saudara bisa bikin sendiri. Seperti tadi saya sudah katakan, banyak orang hanya lihat kotak ini, kotak semuanya kosong gitu ya, jelek banget, itu cuman kotak di tengah gitu. Sebenarnya itu didesain secara khusus untuk saudara bisa membuat customized, tampilan customized, yaitu dengan menggunakan desktop kotak yang paling bawah hitam ini ya. Heran, banyak orang buka tapi yang hitam ini nggak pernah dibaca gitu ya. Ini adalah untuk menyusun desktop saudara secara customized. Jadi nanti hasilnya bisa seperti ini ya. Saya ingin expository karena yang paling penting dan paling saya sering pakai gitu ya. Saya pakai di paling kiri. Kemudian tafsiran juga menolong, ilustrasi khotbah. Kemudian di bawah ini saya ingin ada studi peta nanti kalau pas perlu gitu ya. Kemudian ada studi kata, studi kamus, ini juga bagian yang sangat penting. Saya taruh di paling kanan gitu ya. Nah, dan di masing-masing kotak ini ada search. Sudah bisa search bahan-bahan yang sesuai dengan jenisnya, gitu ya. Nah, dengan demikian saudara bisa, kalau saudara sudah lakukan itu, nanti komputer saudara akan ingat, pinter komputer saudara akan ingat susunan saudara, nggak harus setiap kali saudara susun lagi gitu ya. Gitu. Oke. Nah, satu lagi. Di dalam tampilan depan di tab coklat, saudara kan lihat ada kata download. Nah, di dalamnya itu saudara bisa download widget Alkitab. Apa itu widget Alkitab? Saudara, Sabda menyediakan satu fasilitas bagi saudara-saudara yang memiliki situs pribadi atau gereja atau yayasan lain gitu ya. Kan yayasan Kristen dan gereja-gereja kan banyak juga yang memiliki situs-situs, dan mereka ingin di dalam situs mereka itu ada kotak pencarian untuk mencari ayat ya, supaya mereka di situs saudara bisa comfortable juga untuk mendapatkan ayat. Nah, kami sediakan itu, saudara bisa download ya. Jadi ada beberapa macam download, nanti Hadi bisa menjelaskan lebih jelas. Ini daftar widget Alkitab Sabda, pencarian Alkitab Sabda. Jadi kalau masukkan ayat atau apa mereka cari, mereka akan lari ke situs Sabda, karena nggak mungkin situs Sabda ini ada di situs mereka gitu ya, karena besar sekali, luar biasa. Kemudian ayat hari ini juga bisa, saudara nggak perlu membuat kotak pencarian atau membuat skrip sendiri, coding sendiri untuk ayat hari ini, saudara bisa tinggal pakai yang Sabda sediakan. Bahkan juga ada pencarian tafsiran Matthew Henry. Kalau di situ saudara ingin ada widget untuk orang bisa membaca tafsiran Matthew Henry dengan menaruh kata-kata tertentu atau ayat tertentu, saudara bisa lakukan itu. Jadi ini contohnya, ada instruksinya, ya. Kalau nggak mudeng, silakan kontak kami langsung. Nanti Mas Hadi akan bisa tolong untuk kirim ke saudara nggak usah download, mereka saudara bisa dikirimin oleh Mas Hadi juga, gitu ya. Nah, ini untuk ayat hari ini seperti ini, ya. Jadi kalau ayat hari ini tuh bukan pencarian ya, tapi ayat hari ini tuh di situs saudara tuh setiap hari akan muncul ayat yang sudah dipilihkan sesuai dengan urutan yang kami punya gitu, untuk pengguna atau pengunjung situs bisa membaca Alkitab setiap hari di situs saudara. Kemudian ini pencarian Matthew Henry kalau itu merupakan benarnya, ya. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin tekankan kalau saudara, aduh banyak banget Bu, tadi itu fitur-fiturnya apa saja. Nah, ini sudah diringkaskan di tab coklat. Itu ada kata fitur, ada fitur. Nah, itu adalah fitur-fitur Alkitab Sabda yang secara umum dipakai.
ya. Saudara bisa mendapat penjelasan dari situ. Nah, ini adalah beberapa review dari teman-teman yang pengguna Sabda setia dari komunitas Sabda Space. Ini Saudara Erik. Ada satu sifat Alkitab Sabda yang sangat kalau orang mencandu itu kan biasanya negatif ya. Kalau dalam ini dia bilang Sabda itu memberi saya kayak candu. Kenapa? Misalnya nih, udah dapat dari ngeklik cari, klik lagi belajar, klik lagi ilustrasi khotbah, klik sana, klik sini, jadi candu, nggak bisa keluar dari situs Sabda gitu ya, karena terus-menerus penasaran untuk tahu apalagi, ini apalagi, ini artinya apa dan lain-lain. Jadi mereka bilang situs Sabda itu seperti candu. Kemudian dari Sandman, ini nama samarannya. Ternyata Sabda Alkitab itu top marka top, sungguh membuat saya berdecak kagum. Apa yang saya ulas di atas, karena dia itu menulis satu blognya, cuman sebagian kecil dari banyak hal yang belum saya temukan. Sekarang giliran Anda untuk mengeksplorasinya sendiri, dan saya yakin Anda pun akan puas dan memuji situs ini. Saya ucapkan selamat ke semua pihak yang terkait atas diluncurkannya situs Alkitab Sabda, Sabda Alkitab. Semoga bisa membantu setiap orang yang ingin belajar firman Tuhan dan hal yang berhubungan dengan firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih banyak.